Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari ini atas izin Allah kita bisa berkumpul sebagaimana yang biasa rutin ya Bapak Ibu lakukan setiap Ahad Kliwon ya. Nah, pada kesempatan Ahad Kliwon sore ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk tentu saja thalabul ilmi ya. Kumpul untuk mempelajari ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu kita akan membahas ya perkara penting yang sehari-hari kita lakukan, tetapi masih banyak orang kurang memperhatikan masalah ini. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan nanti setelah kita membahas ya, kita jadi memperhatikannya. Yang tadinya kurang kita perhatikan, maka semoga nanti kita lebih memperhatikan dan tentu ada pengaruh positif ya terhadap apa yang kita lakukan. Nah, apakah yang dimaksud? Tema yang akan kita bahas pada pengajian selapanan kali ini ya, insya Allah kita akan membahas tentang sutroh ya. Tentang sutroh. Apa itu sutroh? Pembatas ya. Ketika kita sedang sholat, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi sutroh itu adalah sesuatu yang membatasi kita waktu kita sholat dengan sesuatu yang lain. Nah, itu sutroh. Dari kata sataro yasturu ya, sutroh itu jadi yang menghalangi kita kalau kita sholat ada sutrohnya. Nah, sutroh itu sesuatu yang menghalangi kita dengan orang lain ya, atau dengan sesuatu yang lewat di hadapan kita. Nah, para ulama sepakat bahwa sutroh itu adalah sesuatu yang dianjurkan berdasarkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bahkan ada sebagian yang mengatakan sutroh itu wajib bagi orang yang sholat, maka dia wajib mengambil sutroh. Nah, berdasarkan beberapa hadis Nabi tentu saja. Di antaranya misalnya Nabi SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha." Nah ini. Apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap ke sutroh, maka falyadnu minha. Hendaklah dia mendekat ke sutroh itu. Ini di antara dalil ya yang menunjukkan tentang pentingnya sutroh. Atau dalam hadis yang lain ya. Itu tadi disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Al-Bazzar, juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Dalam hadis yang lain Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum," kata Rasul, apabila salah seorang di antara kalian salat, ya, fal yusalli ila sutratin. Fal yusalli ila sutratin. Maka hendaklah dia salat menghadap ke sutroh. Wal yadnu minha, dan hendaklah dia mendekat ke sutroh. Kenapa? La yaqta'u asyaitanu alaihi ya salatahu, supaya syaitan tidak memotong salat kita. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi Rasul menyuruh kita kalau kita salat menghadap ke sutroh. Maksudnya ada sutroh di depan kita. Fal yusalli ila sutratin. Makna fal yusalli
Ini perintah karena di situ ada huruf lam namanya lamul amr ya, diikuti oleh fi'il mudhari. Nah, dalam ilmu bahasa Arab itu lamnya lamul amr. Artinya Rasul menyuruh kita untuk ada sutroh di depan kita waktu kita sholat. Yang kedua yang diperintahkan oleh Nabi dalam hadis ini, ya ini hadis sahih riwayat Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim juga. Nah, dari sahabat Sahal bin Abi Haythamah ya. Disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Lalu yang kedua, wal yadnu minha, dan hendaklah dia mendekat ke sutroh itu. Jadi dekat, tidak jauh jaraknya. Jadi yang namanya sutroh itu dekat, tidak jauh. Contoh misalnya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kalau ada orang sholat di karpet yang ketiga, nah, lalu katakan Pak Wikan ini ya, sholat di situ beliau. Lah kok antum nggak pakai sutroh? Ya itu sutroh saya tembok di depan. Ini tembok ini masjid ya. Ini dekat apa jauh? Jauh. Atau Pak Dadang lah, Pak Dadang sholat di situ. Sutrohnya mana Pak Dadang? Mimbar ini, mimbar atau papan tulis. Sementara beliau sholatnya di shop yang ketiga. Apakah ini sudah bisa jadi sutroh? Belum. Ya. Karena syarat bersutroh itu dia dekat. Wal yadnu minha, mendekat dari sutroh tersebut. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah nanti diterangkan oleh Nabi jarak dekatnya sutroh itu seberapa, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah jarak dekatnya sutroh itu Nabi memberikan gambaran, ya. Jadi kira-kira hanya sebatas, ya, bisa berjalan anak seekor kambing, mamaru syatin. Nah itu, mamaru syatin. Itu. Jadi jarak yang dimaksud Bapak sekalian, ya ketika kita bersutroh, maka tadi hanya sekedar dari tempat sujud kita, kepala kita dengan sutroh itu, ya jaraknya kira-kira hanya bisa dipakai untuk lewatnya anak seekor kambing atau seekor kambingnya. Mamaru syatin. Itu nanti disebutkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi sutroh itu penting, ya, karena diperintah oleh Nabi SAW. Nah sehingga berdasarkan hadis tadi, sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya kita bersutroh berdasarkan perintah. Karena ada kaidah yang berbunyi al aslu fi al amri lil wujub, hukum asal perintah itu adalah menunjukkan kewajiban. Kecuali ada dalil lain nanti yang memalingkan dari makna wajib ke makna mustahab. Itu. Tapi memang para ulama semua sepakat sutroh itu mustahab. Sesuatu yang dianjurkan. Tapi sebagian tadi mengatakan wajib berdasarkan beberapa dalil yang tadi kami sampaikan Bapak sekalian. Karena kalau enggak ada sutroh, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau tidak ada sutroh, sholat kita tidak sempurna. Kemungkinan pertama. Makanya nanti dalam hadis yang lain kata Nabi, ya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu layon shorifu min sholatih, ketika dia selesai dari sholatnya, maku tibalahu, tidak dicatat baginya pahala illa usruha, kecuali hanya 1/10-nya saja. Au tusu'uha, atau hanya 1/9-nya saja. Au sumunuha, au subu'uha, au sudusuha, au khumusuha, au rubu'uha, au sulusuha, au nisfuha. Jadi orang itu beda-beda. Ketika dia sholat, pahala yang didapatkan oleh setiap kita Bapak Ibu, meskipun mungkin kita sholat di masjid ini, sama masjidnya, imamnya sama, masjidnya sama. Tetapi, nah, pahala yang didapatkan oleh masing-masing itu beda-beda. Begitu kata Nabi. Ada yang hanya dapat 1/10, ada yang hanya dapat 1/9, ada yang dapat 1/7, 1/8 khususnya sampai setengah. Apa yang menyebabkan perbedaan? Ini Nabi yang mengatakan. Ya, tidak dicatat baginya pahala kecuali hanya tadi dirinci 1/10, 1/9 sampai setengah. Di antaranya adalah orang yang sempurna tentu dia memperhatikan seluruh hal yang terkait dengan sholatnya dia. Mulai dari syaratnya, rukun-rukunnya,
wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya diperhatikan seluruhnya. Ada yang penting sholat, nggak diperhatiin hal-hal yang sebenarnya penting gitu. Contoh sutroh misalnya. Ada orang ketika dia sholat dia perhatikan sutroh, karena banyak dalil yang menegaskan tentang pentingnya sutroh. Di antaranya itu. Tapi ada orang nggak peduli, bahkan mungkin dia nggak ngerti gitu. Apa itu sutroh? Nah, akhirnya dia sholat. Mohon maaf, kalau kita lihat di masjid-masjid, Bapak Ibu, ketika rampung sholat fardu, zikir kita ya. Saya itu kan mau sholat rawatib ba'diyah. Coba perhatikan, kebanyakan orang saat mereka mau sholat ba'diyah, sholat rawatib, apa yang dilakukan? Kebanyakan geser, betul? Gesernya kemana biasanya? Mundur ke belakang. Betul Bu? Betul Pak ya? Mundur ke belakang. Bukan mendekat ke sutro, tapi justru malah menjauh ke sutro. Itu yang kebanyakan dilakukan orang. Padahal tadi apa kata Nabi? Nabi bilang, fal yusalli ila sutratin wal yadnu minha. Rasul nyuruh kita untuk menghadap ke sutro dan mendekat ke sutro. Lah kok kita malah menjauh? Berarti apa yang kita lakukan apa itu? Menyelisihi sunnah, menyelisihi anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya apakah sah sholatnya? Sah, cuman nanti tidak sempurna. Atau bahkan yang paling parah, sholat kita bisa rusak. Nah, bisa rusak. Kapan? Ketika ada 3 perkara yang lewat. Nah, apa itu? Wanita balig. Wanita balig yang pertama. Al-mar'ah atau al-haid. Yang kedua siapa? Al-himar, keledai. Yang ketiga, al-kalbul aswad, anjing hitam. Itu kalau melewati kita yang sedang sholat, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu sama saja kata sebagian ulama, maka sholatnya rusak, alias batal tuh sholatnya. Nah ini bapak ibu dan sekalian. Bahkan ya, di dalam kitab Sifatus Sholatin Nabi, minat takbir ila taslim, ka'annaka taroha, yang ditulis oleh saya Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan ya, dalam salah satu pernyataan beliau, wajibu an yusalliya ila sutratin. Wajib seseorang itu sholat ke sutroh, wajib. Jadi mewajibkan diantaranya Syekh Al-Albani, seorang ulama ahlul hadis ya, yang kitabnya banyak sekali, dan salah satu kitab penting beliau adalah tadi Sifatus Sholatin Nabi, minat takbir ila taslim ka'annaka taroha. Wa yajibu an yusalliya ila sutratin la farqa fi dzalika bainal masjidi wa ghairihi. Ya. Wa baina kabirihi wa shagirihi. Artinya tidak ada perbedaan apakah dia sholatnya di masjid atau di luar masjid. Di masjid itu ya di masjid. Di luar masjid misalnya di lapangan. Sholat Id misalnya. Ya. Kita di lapangan. Atau memang kalau dulu Rasul safar sholatnya di padang pasir gitu ya, fil fadha gitu ya. Itu biasa dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika safar, karena dulu masjid tidak sebanyak sekarang, susah nyari masjid. Akhirnya sholat di tanah lapang. Nah itu sama saja dalam masjid atau di luar masjid, wajib ya seseorang yang ketika dia sholat ada sutroh. Baik masjid besar maupun masjid kecil. Ini masjid besar atau kecil? Sedengan. Kalau dibanding Masjidil Haram, ini masjid apa? Besar apa kecil? Masjid kecil. Dibanding Masjidil Haram atau Masjid An-Nabawi. Sama, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, maka siapa yang sholat, dia hendaklah sholat ada sutroh di depannya. Dan mendekat ke sutroh itu. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, tapi banyak orang belum paham. Atau nggak mau paham. Kalau Bapak Ibu pernah umroh, coba perhatikan orang-orang. Apakah mereka ketika sholat pakai sutroh atau tidak? Ternyata banyak yang nggak pakai sutroh, asal sholat saja. Nah, dan yang lewat ada yang paham, ada yang nggak juga. Nah, nanti kita akan bahas juga, ya apa hukum orang yang melewati orang yang sedang sholat, sementara misalnya dia pakai sutroh. Nah ini bapak sekalian ya. Jadi wajib kata saya Al-Albani. Karena apa? Keumuman hadis Nabi SAW yang berbunyi, la tusolli. Kalau tadi idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra, kalau di sini la tusalli illa ila sutratin kata Rasul. Janganlah kamu salat kecuali ada sutra. Illa ila sutratin. Salatnya di depannya ada sutra.
Wala tada ahadan yamurru baina yadaik. Janganlah sekali-kali kamu tinggalkan seseorang berjalan melewati kamu. Kita ada punya sutra, ada orang lewat dibiarin, jangan. Kata Nabi SAW. Fa'in aba, ya. Kalau dia nggak mau, kita udah berusaha mencegah dia, jangan sampai lewat di depan kita. Misalnya Pak Sugeng saat di sini, nah, ini sutra beliau. Bang kira-kira seginilah sutra itu. Ada orang lewat. Kalau anak orang besar kayaknya nggak mungkin lewat sini ya. Ini ngaco itu pasti orang. Kata anak kecil atau orang dewasa, bahkan hewan sekalipun jangan dibiarkan lewat. Gitu. Kecuali kalau hewannya lari cepat, kucing seret gitu ya, atau tikus. Itu lain, kita udah nggak mampu menghentikan. Anak kecil lah katakan, anak kecil lewat, sementara kita sudah punya sutra. Itu jangan dibiarkan. Kalau kita sholat sendirian. Tapi kalau kita sholatnya berjamaah, biarin. Karena sutrohnya kita adalah sutratul imam. Kita lagi sholat nih, sop pertama penuh, kedua penuh, ketiga penuh, imam, sholat maghrib. Ada bapak-bapak, ibu-ibu bawa anak, anaknya jalan-jalan terus. Nggak apa-apa, biarin. Gitu. Kalau kita sholat berjamaah. Karena apa? Yang nggak boleh itu jika anak tersebut mau melewati imam. Itu bisa berkurang kesempurnaan sholatnya. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi dibedakan ketika kita sholat sendirian dan ketika kita sholat berjamaah. Maka kalau kita sholatnya sendirian, siapapun yang lewat di depan kita, usahakan, kata Nabi tadi, wala tada ahadan yamurru baina yadaik. Jangan engkau biarkan ada seseorang yang lewat di depan kamu itu. Fa in aba, bahkan Nabi bilang, kalau dia enggak mau, kita udah halangi dia, kita udah cegah dia. Dia tetap aja mau lewat. Fal yuqatilhu. Kata qatala itu maknanya perangi ya, memerangi. Qatala yuqatilu. Tapi maksud makna fal yuqatilhu itu dalam hadis ini ya sebagian ulama mengatakan ya keraskan gitu. Ya. Dia mau lewat kita kencengin gitu ya. Itu yang maksud fal yuqatil. Kenapa? Fa inna ma'ahu qarin. Karena sesungguhnya bersama dia ini ada qarin ya, setan yang jelek tuh ya, yang mau merusak salat kita misalnya. Maka harus cegah betul-betul, dicegah gitu. Jangan dibiarkan. Nah, ini bos sekalian, kecuali kalau kita begini dia ngajak salaman, ya jangan salaman juga. Ada ya videonya. Jadi pas dihalangi gini malah disalamin ya. Dia nggak paham betul itu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Oh, kalau salaman gimana? Apakah disalamin juga? Ya enggak juga. Salaman ya kita enggak. Nah, berarti kalau gitu jadi batal tuh saat kita ya. Karena kita merespon orang salaman, kita salamin ya. Nah, maka cegah. Jangan sampai dia lewat. Lah anak kecil gimana mencegahnya? Kita cegah begini, dia lewat bawah. Gimana Bapak Ibu? Coba caranya. Anak kecil, kalau orang dewasa kita giniin, terhalang kan? Nah ini anak kecil, mau lewat, kita giniin gimana? Maju. Nah, maka disebutkan ya, dalam kitab Syekh Al-Albani, wa yajuzu an yataqaddama khutwatan aw aktsar. Kita boleh maju selangkah atau lebih, liyamna'a ghairu mukallafin minal murur baina yadayhi. Untuk mencegah ya. Bahkan ghairu mukallaf. Ghairu mukallaf itu bukan orang yang tidak kena taklif beban syariat seperti hewan misalnya, atau anak kecil yang belum mukallaf, yang belum baligh. Karena syarat mukallaf kan dua ya, akil, baligh, berakal dan baligh. Maka dikatakan di sini liyamna'a ghairu mukallafin minal murur baina yadaihi, untuk mencegah ya orang yang belum mukallaf. Kalau mukallaf apalagi gitu. Yang belum mukallaf pun cegah supaya tidak berjalan di depan dia yang sholat itu. Misalnya apa? Kadabatin au tiflin, seperti hewan ya, atau anak kecil, hatta yamurra min waraih, sehingga dia kalau kita udah cegah dia akhirnya nggak jadi lewat depan kita, lewat belakang kita.
gitu, supaya gitu. Nah kalau anak kecil diginiin nggak bisa, bermaju tadi. Kita maju, khutwah, au aksar. Lah itu kan berarti kita bergerak dengan gerakan di luar gerakan sholat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita maju itu gerakan sholat atau bukan? Bukan ya. Nah, itu piye? Bukankah sholat itu kita nggak boleh gerak? Bapak Ibu dan sekalian, gerakan di luar gerakan sholat itu ada 3 macam. Secara hukum ada tiga macam. Yang pertama gerakan yang memang kita tidak boleh melakukannya di dalam sholat. Gerakan yang tidak ada alasannya. Itu. Jadi gerakan yang ya tidak jelas gitu alasannya apa. Seperti apa misalnya? Ya lagi sholat, ya dia gini aja. Ternyata sayup-sayup ada terdengar lagu dangdut di tetangga. Gini-gini dia. Nah ini haram, nggak boleh dilakukan ya. Sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ini gerakan yang mamnu, al-haraka al-mamnu'ah fi shalah. Nah itu. Atau gerakan yang ya, tadi tidak ada alasan. Dia gini-gini, mentang-mentang punya jenggot, ya. Lalu diginiin terus waktu sholat gitu ya, misalnya ya. Nggak ada alasan, cuman gini-gini aja dia pengen gini. Nah ini nggak boleh. Nah itu namanya yang pertama itu al-haraka al-mamnu'ah ya fi shalah, itu hukumnya dilarang. Haram ya, nggak boleh. Kalau dilakukan ya sholatnya bisa batal karena dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Yang kedua, ada gerakan yang dibolehkan. Dibolehkan. Hukumnya mubah. Kalau pertama tadi mamnu atau dilarang atau haram. Yang kedua, gerakan yang boleh kita lakukan. Tidak membatalkan sholat kita. Contoh apa? Gerakan ya ketika kita membawa anak gitu ya. Pas kita mau bangkit, anak kita gendong gitu ya. Pas kita mau sujud, kita turunin. Itu mubah. Gerakan boleh dilakukan. Pas gatal sekali, itu boleh. Ya, boleh begini atau hanya gini saja? Ya sama saja. Walaupun ada di beberapa kitab fikih gitu ya. Katanya gerakan itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Itu ijtihad, ya ijtihad. Sehingga kalau kita gatal misalnya, itu nggak boleh garuk-garuk seperti ini katanya. Kenapa? Karena bisa merusak sholatnya. Terus yang boleh gimana? Hanya pakai 1 jari terus gini-gini tok nggak masalah. Tapi kalau gini lain katanya. Sama saja. Nah, itu dibolehkan selama memang itu ada kebutuhan. Nah, dalil tentang tidak boleh lebih dari 3 kali itu juga nggak ada dalil sharihnya. Maka nanti para ulama berbeda pendapat. Gerakan yang diizinkan, ya di luar gerakan sholat, tapi kita lakukan dalam sholat itu seperti apa? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 3. Maka kalau kita mau bergerak 3 berhenti, 3 berhenti. Ada yang mengatakan tidak demikian. Selama kita bergerak, ada kebutuhan, dan orang masih menganggap kita sedang dalam sholat, maka tidak ada masalah. Meskipun lebih dari 3 kali. Gitu ya. Intinya ada khilaf ya tentang gerakan yang masmuh, yang diizinkan di dalam sholat kita. Nah, yang jelas, yang kedua ada gerakan yang kita dibolehkan. Rasul pernah membawa cucunya, putri dari Zainab bintu Rasulullah SAW. Ya, itu digendong oleh Rasul. Nah, itu dalilnya. Rasul juga pernah waktu sholat sunnah di rumahnya. Ketika beliau lagi sholat, di depan beliau ada pintu. Aisyah radhiyallahu anha masuk. Lupa, pintunya terkunci, nggak bisa masuk. Diketok oleh Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasulullah maju beberapa langkah untuk membuka pintu supaya Aisyah bisa masuk. Rasul lalu mundur lagi ke tempat sholat. Nah itu boleh. Dan ada itu hadisnya menjelaskan seperti itu. Nah kalau di zaman kita sekarang, ya di antara al-harakah al-mubahah al-masmuhah ya, gerakan yang dibolehkan, diizinkan, misalnya Bapak Ibu kita lagi sholat, lupa bawa HP. Nah, tiba-tiba handphone kita bunyi. Ya, ada orang telepon mungkin ya. Lupa nggak di silent. Apalagi pas bunyi, ringtone-nya dangdut gitu ya. Musik ya. Wah, itu mengganggu nggak kira-kira? Mengganggu banget. Itu jangan dibiarin. Biarin terus, padahal dia nelponnya lama banget gitu ya. Ambil HP-nya, lalu matikan. Itu dibolehkan. Para ulama berfatwa ya, mu'alam mu'asir itu tidak ada masalah. Matikan. Atau di silent.
Lagi sholat. Nah itu. Apa? Oh jangan dijawab. Jangan dijawab, dihidupin. Halo, ada apa? Saya lagi sholat. Nah, seandainya dihidupkan lalu kita kalau sholat sendiri ya, kita agak keraskan bacaan, katakan bacaan Al-Fatihah kita, nggak ada masalah. Karena ini yang telepon penting. Kita udah janjian gitu ya, penting sekali dan darurat gitu. Supaya dia tahu kita lagi sholat, nah, bisa aja dihidupkan terus kita keraskan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, terus kita taruh gitu ya. Biar nanti dia menghentikan sendiri. Nah, kan kalau sudah diangkat masih bunyi nggak kira-kira? Nggak kan? Udah berhenti bunyinya. Atau tadi kita matikan. Nah, ini namanya gerakan yang dibolehkan. Itu contoh ya. Contoh lainnya masih banyak. Misalnya Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, sholat bajunya ngelinting begini. Kadang-kadang lupa kan? Habis wudu bajunya dikelintingin kan? Nah, ini kurang sempurna. Maka dirapikan. Lagi sholat udah begini. Gak apa-apa, boleh kita merapikan baju kita. Karena ada kebutuhan. Atau sarung. Melorot, mau copot. Ah, itu jangan didiamkan, bahaya. Orang sholat sarung mau melorot kalau dibiarkan. Itu harus dibenerin ya. Karena bahaya, itu bisa merusak banyak orang ini. Nah, itu gerakan yang dibolehkan Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Nah, iya. Bisa rusak semua yang belakang itu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Yang ketiga, gerakan bukan gerakan sholat. Kalau yang pertama hukumnya mamnu, haram, yang kedua hukumnya mubah, yang ketiga bahkan mustahab. Dianjurkan. Contoh apa? Gerakan maju ke depan untuk menutup celah sop yang masih renggang. Ada, misalnya ini udah rapat, tiba-tiba ada salah seorang jamaah ke belakang. Batal. Maka kita yang ada di belakangnya, nah, maju, atau yang di sampingnya boleh juga ke samping. Itu kan bergerak, geser toh. Itu kan ada masalah, bahkan mustahab. Kenapa? Karena mengatakan man sadda hurjatan. Barang siapa orang yang menutup celah di sop ya, dalam sop salat kita, nah itu Rasulullah menegaskan, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Itu ada riwayat ya, menjelaskan keutamaan orang yang sadda al-furja, menutup celah dalam sop itu. Maka itu dianjurkan. Atau kalau yang belakang, tadinya dia di sop yang kedua, ketika ada yang kosong, dia maju ke depan. Nah, sop terbaik itu sop yang paling depan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala man fis sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berdoa, bersolawat kepada siapa? Orang-orang yang ada di sop yang pertama. Keutamaan kita maju. Nah, itu maka para ulama menyebutkan ada gerakan, dia di luar gerakan sholat, tapi apabila kita lakukan, itu dianjurkan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Atau ya, misalnya ada orang keliru mau bermakmum kepada kita, lalu memposisikan dirinya di sebelah kiri kita. Itu betul atau tidak? Salah. Dulu Rasul pernah waktu sholat ada sahabat ya, Abdullah bin Abbas ya, radhiyallahu anhu kalau tidak keliru, ya, beliau sholat di samping kirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh beliau? Memindahkan Abdullah bin Abbas dari sebelah kirinya supaya pindah ke sebelah kanannya, sejajar. Kalau kita ya makmum sendirian, maka posisi sejajar dengan imam, tidak di belakangnya tapi sejajar. Pernah juga ada sahabat sholat, dia udah tahu sendiri di samping kanannya Rasul sejajar. Lalu tiba-tiba datang lagi sahabat yang kedua. Nah, karena dia melihat di sebelah kanan Rasul udah ada orang, beliau memposisikan sejajar di sebelah kirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu benar atau tidak? Benar atau tidak? Tidak juga. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dua-duanya didorong ke belakang. Nabi mendorong kedua sahabat tersebut supaya di belakang. Karena udah lebih dari satu. Nah, jadi kalau lebih dari satu, posisi di belakang imam. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya azan ya Allahu wa iyyakum ajmain. Itu. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian Bapak Ibu dikatakan di sini ya, bahwa wajib hukumnya kita tadi ayyadnu minha, mendekat kepada sutra.
Wa kana baina maudhi'i sujudihi sallallahu alaihi wasallam wal jidari alladhi yusalli ilaih nahwa mamaru syatin tadi. Nah, jadi dari tempat sujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jidar tembok yang di mana Rasul salat di situ, nah, maka ada jarak mamaru syatin. Ya, sekedar untuk bisa lewat seekor kambing. Wa man fa'ala dzalika faqad ata bidunuwil wajib. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia sungguh telah melakukan ya mendekat ke sutroh yang wajib. Nah, itu yang wajib. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian sutroh itu ada ininya apa? Ada syaratnya, ada syaratnya. Syarat sutroh itu harus ada dimensi tinggi. Nah, maka karpet, sajadah, garis itu belum bisa jadi sutroh. Walaupun ada orang menganggapkan sutrohnya saya sajadah atau saya bawa surban, saya jadikan sajadah, ujung kurban jadi sutroh atau karpet. Nah, karpet ini kan ada garisnya, itu saya jadikan sebagai sutroh, itu belum bisa, Bapak Ibu, belum bisa. Nah, maka dikatakan di sini, bisa lihat, miqdarur tifai asutroh, ukuran tingginya sutroh. Artinya sutra itu harus ada dimensi tinggi. Nah, kata Syekh Al-Albani, wa yajibu an takuna as-sutratu murtafi'ah. Jadi sutra itu wajib harus punya dimensi tinggi. Murtafi'ah anil ardi nahwa shibrin. Kalau beliau berdasarkan ijtihadnya, ya kira-kira 1 jengkal. Nahwa shibrin segini. Tingginya minimal ya, nahwa kira-kira segitu. Jadi beliau enggak memastikan kira-kira. Yang penting ada dimensi tinggi. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mislu ya mukhiratir rahl falyusalli." Apabila salah seorang di antara kalian meletakkan di depannya ya sesuatu seperti pelana ya, tempat sandaran di kuda atau unta itu, maka salatlah dia. Kalau dia sudah meletakkan sesuatu yang ya pelana itu ya kira minimal segini. Nah, itu dari situ. Wala yubali man marra wara azalik. Enggak usah dianggap, biarin. Kalau ada orang lewat lalu lalang di depan sutroh kita, itu enggak masalah. Dia tidak berdosa, kita juga tidak akan rusak salat kita dan tidak akan berkurang kesempurnaan salat kita kalau kita punya sutroh. Jadi ada dimensi tingginya, Bapak Ibu. Sehingga karpet ini belum bisa, sajadah belum bisa. Lah bukankah ada hadis Nabi ya? Nabi SAW pernah bersabda, nah, jadi kata beliau, ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini juga dalil yang sering digunakan oleh sebagian orang. Oh, karpet udah bisa, sajadah udah bisa. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Ya. Kata Nabi, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum." Perhatikan hadis ini. Idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian salat, falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an. Maka hendaklah dia meletakkan sesuatu di depannya. Ada sesuatu yang dia jadikan sutroh di depannya. Falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an. Fa in lam yajid. Kalau dia tidak mendapatkan sesuatu, ya, ada di hadapan dia untuk dia jadikan sutroh, enggak ada tembok, enggak ada tiang misalnya. Enggak ada tembok, enggak ada tiang. Kira-kira nih bayangannya di mana nih, Bu? Enggak ada tembok, enggak ada tiang, di mana nih? Di lapangan, di padang pasir gitu ya. Nyari tembok enggak ada, nyari tiang enggak ada. Nah, dalam keadaan seperti itu, fa illam yajid, kalau dia enggak mendapatkan sutroh, maka falyansib asan. Falyansib asan. Tancapkan tongkat. Mungkin bawa tongkat. Dulu Rasul biasa bawa anzah. Anzah itu tongkat komando. Rasul dapat hadiah itu dari salah seorang raja ya. Diberi hadiah berupa al-anzah. Anzah itu tadi tongkat komando. Biasa Rasul bawa itu. Jadi ketika safar di padang pasir, beliau tancapkan itu sebagai sutra. Nah, fa'illam yakun, tapi kalau dia nggak punya tongkat. Nah, ini ada kalimat fal yakhutto khottan. Fal yakhutto khottan itu hendaklah dia membuat garis.
Membuat garis. Nah, maka summa la yadurruhu man marra baina yadayhi. Kalau dia sudah buat garis sebagai sutra, maka tidak akan membahayakan dia siapapun yang lewat di depan dia, enggak akan merusak salatnya. Hadis akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya, Bapak sekalian. Ini dalil yang digunakan oleh sebagian orang. Walaupun sebenarnya hadis ini diperselisihkan. Para ulama berbeda pendapat apakah ini hadis sahih atau ini hadis dhaif. Sebagian mengatakan ini hadis mudtarib. Mudtarib itu goncang. Dan hadis mudtarib salah satu hadis yang dhaif. Meskipun sebagian lagi mengatakan ini hadis hasan. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan walam yusib man za'ama annahu mudtarib. Maka tidaklah tepat orang yang mengklaim bahwa hadis ini mudtarib, kata beliau. Bal huwa hasan, ini hadis hasan. Oke, kita terima ini hadis hasan. Bisa jadi dalil hadis hasan? Bisa, karena dia hadis makbul. Kan yang tertinggi hadis sahih. Di bawahnya ada hadis hasan. Di bawahnya ada hadis dhaif. Di bawahnya ada hadis maudhu. Hadis maudhu itu wajib kita tolak. Hadis dhaif ada syarat. Nah, tapi secara umum para ulama ya tidak dijadikan dasar kecuali ada asyawahid yang menguatkan. Nah, tapi kalau hadis hasan, hadis sahih itu wajib kita terima dan bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil ya, untuk mengamalkan sesuatu. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, coba perhatikan hadis ini. Rasul kan merinci. Pertama, kita disuruh nyari sesuatu untuk dijadikan sud. Kalau enggak ada, tancapkan tongkat kan gitu. Kalau enggak ada juga, buat garis. Apa Bu? Ya, kalau udah ada garis, ngapain buat garis lagi kan? Oh, garisnya ada ini kan? Nah, ini ada garis hitam. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian perhatikan. Membuat garis itu alternatif terakhir jika memang betul-betul nggak ada sesuatu yang kita jadikan sutra. Ini baru bisa terjadi ketika kita ada di padang pasir barangkali. Kalau di masjid kira-kira kita kesulitan nggak cari sutra di masjid? Ayo coba jawab Bapak Ibu. Kalau kita sholat di masjid, kita kira-kira kesulitan tidak mencari sutra? Bisa apa kesulitan? Ini tembok? Tapi kalau bagaimana? Kalau kan ada yang orang sampai langsung itu bagaimana? Kita sholat sunat terus? Kalau di sini kan orang jalan mau di tembok di sini udah penuh. Oke. Belum penuh, maksudnya orang yang datang tiba-tiba sholat Iya, maka orang itu harusnya jangan sholat di tengah. Karena dia nggak paham kan? Harusnya setiap kita yang mau sholat sendiri rawatib ya, itu mendekat ke sutra kan tadi jelas. Kata Nabi, la yusolli ahadukum illa ila sutratin, falyadnu minha. Maka Bapak Ibu kalau kita sholat, kok kita malah mundur, menjauh dari sutra? Ini bertentangan dengan sunnah atau tidak? Iya. Maka setelah ini Bapak Ibu, kalau kita mau sholat, mendekatlah ke sutra. Cari di depan, ada enggak yang kita bisa sholat di situ? Maka ambil itu. Jangan malah justru mundur ke belakang. Harusnya justru kita mendekat ke sutra. Apa Pak? itu yang terbiasa. Yang belum biasa berarti harus iya. Iya betul Pak. Gitu. Memang betul Pak. Memang kebanyakan kita jamaah itu mungkin satu ya, mungkin karena belum paham bisa jadi. Belum tahu. Enggak apa-apa kalau belum tahu. Nah, sekarang ilmunya udah sampai ke kita. Maka Bapak Ibu, setelah ilmu itu sampai ke kita, kalau kita ingin sempurna pahala sholat yang kita dapatkan, sholatlah sesuai dengan tuntunan Nabi, mendekatlah ke sutra. Itu. Wah, di depan itu udah full. Orang karena yang depan semua tahu ilmunya. Dia nggak mau pindah kan itu. Ya kan? Nggak mau pindah. Kita mau justru bingung. Cari tiang di sini nggak ada. Ini mesinnya hebat, nggak ada tiangnya ya. Nah, terus gimana? Jadikanlah orang yang di depan kita sebagai sutra. Karena orang yang sholat depan kita ada dimensi tingginya atau tidak? Ada. Iya. Itu. Jadi sholatlah kita di belakang orang yang sedang sholat. Jadikan dia sebagai sutra. Gitu. Atau orang yang sedang zikir, boleh kita jadikan sutra. Kalau dulu sahabat, ya, ada kitab Al-Qaul Al-Mubin fi Akhta'il Musallin.
Di sana diterangkan, ketika sahabat mau sholat, sop depan udah full semua. Tiang-tiang di Masjid Nabawi udah dipakai oleh sahabat lain sebagai sutroh. Sehingga dia kesulitan untuk mendapatkan sutroh yang menetap. Nah, akhirnya minta tolong kepada sahabat yang lain. Maaf, saya jadikan Anda sebagai sutroh saya ya. Jadi jangan gerak dulu, jangan tinggalkan tempat dudukmu sampai. Nah, jangan pindah dulu gitu. Ya makanya kita omongin kan, kita omongin supaya dia enggak pindah. Ya. Nah, sutroh. Terus? Nah, kalau posisi kita di sop kedua masih memungkinkan maju Pak ya. Kita maju. Gitu. Misalnya kita lagi sholat sunnah nih. Di sop kedua ya, depan kita ada orang lagi zikir. Kita nggak tahu ini dia mau meninggalkan kapan. Pokoknya saya ada sutroh, saya jadikan dia sutroh. Kita baru baca Al-Fatihah dia udah pergi. Dia udah pergi. Maka dalam keadaan seperti itu maju. Karena masih memungkinkan maju. Nah, kecuali mungkin kalau kita di sop keempat, kita jadikan orang yang di sop yang ketiga sebagai sutroh kita. Sementara di sop kedua pertama kosong gitu ya. Nah, itu kan agak jauh tuh. Nah, itu agak repot memang, langkahnya menjadi banyak banget kan begitu. Maka yang terbaik dalam keadaan seperti itu, kita kalau dia lagi zikir, ya kita, Pak, jenengan mau tak jadiin sutroh ya, kita sampaikan. Kan kita kenal kan orang-orang biasa sholat di sini. Nah, atau dia paham. Dan, nah, Bapak Ibu, kalau kita, posisi kita dijadikan sutroh oleh orang, ya kan? Maka, tapi kita zikirnya udah rampung gitu, kita mau pulang. Ternyata di belakang kita ada orang lagi sholat. Bertahanlah, duduk di situ untuk membantu kesempurnaan sholat orang yang ada di belakang kita. Dapat pahala nggak tuh? Dapat. Gitu Bapak Ibu. Ya, kecuali kalau kebelet ya jangan nanti ngompol kan ya, itu terpaksa ya. Tapi kalau dalam keadaan normal ya kita bertahan. Bahkan Bapak Ibu dan sekalian, seandainya ya ada orang dia belum paham. Kita duduk di sini, dia duduk di samping, enggak, bergeser dia. Karena yang namanya sutroh itu harus persis di depan. Persis di depan kita, bukan samping kanan atau samping kiri. Ini orang sholat tidak persis di belakang kita, agak geser ke kiri atau ke kanan. Lalu kita duduk di sini, di sop pertama katakan. Maka kalau kita udah paham ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Jadikanlah diri kita sebagai sutroh. Kita yang geser. Kita yang lagi zikir, bantu dia geser. Mungkin kalau dia nggak paham, marah dia. Kurang ajar nih orang, aku lagi sholat dihalang-halangi gitu ya. Mungkin ya. Kita terangkan bahwa saya bergeser menghalangi dirimu itu, justru saya menjadikan diri saya untuk sutrohmu gitu. Karena kalau kamu ingin sempurna, sholatnya ada sutrohnya. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bahkan seandainya kita yakin nggak akan ada orang lewat, yakin ya. Karena Bapak Ibu ke masjid jam 2:30. Ya kan? Untuk sholat lail sekaligus untuk azan subuh kan? Sholat tengah-tengah. Pikiran kita tengah-tengah nggak ada orang lewat. Kan sutroh itu fungsinya apa? Mencegah supaya nggak ada orang lewat. Tak tengah. Apalagi ya pintu kunci biar aman lah. Aman 100% gitu ya. Pintu kunci semua. Wong jam 2:30 kok orang kemungkinan baru datang jam 4 lah gitu. Tapi tadi takut mungkin ada kucing lewat, kunci pintu. Pun dalam keadaan seperti itu, kita tetap mendekat ke sutroh berdasarkan hadis-hadis Nabi tadi. Kenapa? Karena ada hadis ya, Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sholat, sholatan maktubatan, fadhamma yadahu. Ya. Jadi waktu itu Rasul sedang sholat. Ada sahabat melihat Rasul sholat. Lalu fadhamma yadahu, mengepalkan tangannya beliau. Jadi begini, mengepalkan tangannya. Lagi sholat. Nggak ada yang lewat, tapi Rasul tiba-tiba begini. Dilihat oleh sahabat. Falamma shalla qalu, ketika Rasul selesai sholat, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ahadasa fi sholati syai'un?" Apakah terjadi sesuatu di dalam sholat? Apa kata Nabi? Qal, la, tidak ada. Lah kenapa kok begini gitu ya? Beliau katakan, "Illa anna asyaitana aradaan yamurra baina yadayya." Kecuali aku melakukan hal itu karena ada syaitan. Rasul melihat ada karena itu mukjizat ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat syaitan?
Paling pocong yang kita lihat kan. Itu pun karena halusinasi ya. Tapi Rasul peringatkan gitu. Sesungguhnya kata Rasul, ada syaitan dia ingin lewat di depan saya. Fakhanaqtuhu, lalu aku cekik dia. Khanaqtuhu, aku cekik dia hatta wajadtu burda lisanihi ala yadayya. Sampai lidah si syaitan itu keluar mengenai tanganku. Terasa dinginnya lidah si syaitan itu, kata Rasul SAW. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah ini menunjukkan ya, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Ad-Daruqutni, termasuk Imam ya, At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun kita sedang sholat sendirian, tetap mendekatlah ke sutra. Gitu. Mendekatlah ke sutra. Karena ada nanti makhluk Allah yang lain yang bisa saja lewat. Nah, ini pentingnya kita mendekat ke sutra, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, yang terakhir sekalian, tadi ya, jadi sutra itu ada dimensi tinggi. Jadi kalau tadi kata Rasul fal yakhuttu khattan itu ketika nggak ada betul-betul, kalau di masjid pasti selalu ada alternatif. Kalau di masjid bisa tembok, bisa orang yang lagi sholat, ya. Kalau nggak ada orang yang sholat ya ke tembok kan gitu. Kalau tembok pun ya jadikanlah orang sebagai sutra. Atau kalau kita bawa sesuatu, ada di sebagian masjid itu membuat alat ya, kayu jadiin sutra. Itu ada beberapa masjidnya. Walaupun sebagian ulama nggak perlu, karena ya tinggal kita cari saja sutra. Nah ini, seandainya penuh tadi di shop yang pertama, ya udah kita jadikan orang yang di depan kita sebagai sutra, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ya. Nah kemudian yang terakhir sekalian, ya untuk kita yang lewat. Maka jangan pernah berani kita melewati orang yang sedang sholat, apalagi dia punya sutra. Itu. Karena dalam hadis yang sahih, ya Rasul jelas memberikan ancaman keras. Ya, bagi siapa? Bagi orang-orang yang berani lewat di depan orang yang sholat sementara dia punya sutra. Ya, dia punya sutra. Sutranya ya bisa tembok, bisa orang yang sedang zikir di depan dia. Lah kok kita lewati? Kadang-kadang kan gitu ya. Ada orang masbuk, kita usah jamaah. Pernah nggak Bapak Ibu lihat? Orang mau keluar. Dia melewati orang yang sedang sholat. Pernah lihat? Ya, bahkan sering terjadi kan? Sering terjadi. Nah, mungkin dia nggak tahu. Oke ya, nggak tahu. Tapi kita yang lagi sholat harus cegah. Jangan segan-segan. Yang lewat Pak RT nggak enak. Yang lewat ketua takmir. Ya, mau Pak RT, mau ketua takmir, bahkan mau presiden sekalipun, kalau dia lewat, cegah. Bahkan presiden sekalipun. Jangan ngerasa segan untuk melakukan sunnah Rasul. Bahkan para ulama mengatakan, seandainya dia maksa, perkuat. Ternyata pas kita perkuat, dia terjatuh. Pas jatuh posisi nggak pas, jari kelingkingnya patah. Jari kelingkingnya patah misalnya. Bapak Ibu, orang yang mematahkan jari kelingking orang lain harus dikisos kan begitu. Apalagi sengaja kan. Dia dorong sengaja. Tapi dalam kasus ini, orang yang ketika sholat mempertahankan dirinya, jangan sampai ada orang yang lewat, lalu karena dia mau lewat, lalu agak dia paksa, terjatuh, kelingkingnya patah. Maka orang yang sholat ini, dia tidak boleh dihukum. Karena dia menegakkan sunnah, sementara dia melanggar sunnah. Itu. Nah ini sekalian, azanillahu wa iyyakum. Walaupun mungkin ini jarang terjadi ya. Seandainya itu terjadi, maka orang yang sholat ini tidak bisa dihukum. Karena dia menegakkan sunnah. Sementara dia mau melanggar sunnah. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah lalu, maka kita, kalau kita mau lewat, itu lihat. Jangan sampai kita berani melewati orang yang sedang sholat. Padahal dia punya sutranya orang yang zikir di depannya. Kata Nabi dari hadis Abi Zuhaim Ibnu Al-Haris radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lam al-maru baina yaday al-musalli ma ja'alaihi minal itsm." Seandainya orang yang lewat di depan orang sholat itu dia tahu dosa apa yang akan dia tanggung dengan dia lewat depan orang sholat itu, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yaday al-musalli.
au baina yadayhi. Maka pasti dia akan berhenti, tidak akan berani melewati orang yang sedang sholat, dia punya sutra. Nah, bahkan lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu, dia berhenti selama 40. 40 ini 40 apa? Dalam hadis ini memang tidak disebutkan. Hadis ini muttafaqun alaih, lafadznya dari Imam Al-Bukhari. Tapi nanti dalam hadis yang lain ada keterangan. Nah, jadi yang dimaksud arba'in itu adalah arba'ina kharifan. Itu arba'ina kharifan. 40 tahun. Gitu. Jadi ya, dia berhenti ya, tidak melewati orang yang sholat selama 40 tahun, itu lebih baik baginya daripada dia melewati orang yang sholat itu. Gitu. Ada keterangan arba'ina kharifan dalam riwayat yang lain. Bapak Ibu kira-kira kuat enggak berdiri 40 tahun? Boro-boro 40 tahun ya, setengah hari aja upacara udah udah teler kita ya. Nah, udah pingsan kita ya. Nah, ini Bapak Ibu, artinya apa? Ya. Lebih baik kita disuruh berdiri selama 40 tahun daripada kita lewat di depan orang yang sedang sholat. Itu maksudnya. Artinya apa? Ancamannya keras ini. Jadi kalau ada orang kok berani dia meremehkan jalan opo-opo. Nah, itu. Maka bahkan meskipun dia sholat di dekat pintu keluar tuh kan. Ini keluar bapak-bapak cuma lewat sini, ibu-ibu keluar sana. Ini dikunci kan. Kita mau keluar, tetap tunggu. Itu. Atau kalau enggak lewat belakangnya. Kan bisa kan, masih lewat belakangnya. Jadi jangan lewat depannya, meskipun dia di depan pintu. Tentu yang keliru dia kan, yang sholat depan, kok sholat tempat pintu keluar kan. Nah itu nggak boleh ya, mengganggu orang lain. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi kita harus tahu, kita sebagai orang yang lewat atau kita sebagai orang yang sholat. Sebagai yang sholat, pakai sutro, cegah orang. Orang yang kita sebagai orang lewat, jangan berani lewat. Ya, orang yang sedang sholat dan dia punya sutro. Kecuali kalau kita batal sholat jamaah, kita di sholat pertama, taraweh full semua sampai belakang. Kita mau wudhu, boleh nggak kita melewati shop depan orang-orang? Boleh, gitu. Boleh. Karena apa tadi? Sholat jamaah itu sutranya adalah sutra imam. Jadi nggak ada masalah. Jadi kita lagi sholat jamaah, ada orang mau wudhu, kita cegah, semua mencegah. Kasihan dia nggak bisa wudhu. Dicegahin semua gitu ya. Ya enggak, ya. Karena apa? Karena ada dalil. Jadi Bapak Ibu, Abdullah bin Abbas pernah suatu kali ketika Rasul sedang sholat bersama para sahabat yang lain, beliau datang telat. Ya, naik di atas himar, keledai. Lalu melewati sutro, melewati barisan sop para sahabat itu. Tidak ada satupun yang mencegah. Tidak ada. Akhirnya dia turun dari keledainya itu, terus ikut sholat. Nah, tidak ada satupun sahabat yang mencegah. Dan setelah selesai sholat, Rasul tidak mengingatkan. Kira-kira Rasul tahu nggak kalau ada orang yang lewat? Tahu. Dari mana taunya? Pakai kaca spion? Dari mana? Kemungkinan Rasul tidak tahu. Tapi kalau itu keliru, Allah pasti akan ngasih tahu kalau itu keliru. Gitu. Supaya diingatkan. Tapi nggak ada peringatan dari Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau sholat jamaah, kita sebagai makmum, dilewati shop kita, itu nggak ada masalah. Nggak usah dicegah, dan kita sebagai orang yang batal itu nggak usah ragu-ragu, udah lewat saja. Karena sutrohnya makmum, sutrohnya imam. Tapi ada seorang penceramah, ya, penceramah mengatakan dalam semangat menggebu-gebu beliau menyampaikan, jadi Bapak Ibu hati-hati, kalau panjenengan lagi sholat jamaah ramai begini batal, jangan sampai melewati depan orang sholat, terus piye? Melipir, lewat samping. Nah mau melipir kalau dekat di sini kan lewat dulu. Nah, jadi beliau masih memahami, ya secara mutlak bahwa kita tidak boleh melewati orang sedang depan orang yang sedang sholat. Iya, tapi perlu dirinci. Ya, kalau sholat sendiri itu nggak boleh. Atau sholat jamaah lewat imam nggak boleh. Tapi kalau kita sholat jamaah depan makmum, maka itu tidak ada masalah. Lewat di depan makmum tidak ada masalah. Berdasarkan hadis dari tadi Abdullah bin Abbas yang melewati sop para sahabat di atas keledainya. Jadi saya kira ini sementara ya bersalian yang bisa kita bahas. Sebelum diakhiri ada kesempatan 5 menit barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya silakan Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara sop pertama dan terakhir ada berapa sop yang dikosongin? 2 sop. Alasan yang di depan karena apa tadi? Ada sutro ya, ada ini kan. Yang belakang alasannya senderan. Canggih ibu-ibu nih ya. Nah, Bapak Ibu dan hadis sekalian, ya harusnya di antara adab dalam membuat sop, bahkan di antara kesempurnaan sop itu adalah kita tidak membuat sop baru sampai sop di depan kita penuh. Itu. Nah, betul Pak. Dalam hadis Rasul mengatakan, ya, khairu sufufir rijali awwaluha wa sarruha akhiruha. Sebaik-baik sop laki-laki itu yang paling depan dan seburuk-buruk sop laki-laki yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Sebaik-baik sop wanita itu yang paling belakang, wa sarruha awwaluha, dan yang seburuk-buruk sop wanita yang paling depan. Kapan itu? Saat tidak ada tabir antara laki-laki dengan perempuan. Tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan. Atau ada pembatas, tapi pembatasnya nggak maksimal, hanya sampai sepinggang. Dalam keadaan seperti itu, maka yang terbaik wanita yang paling belakang. Ada nggak masjid-masjid yang pembatasnya sepinggang? Banyak. Kalau di sini sepinggang atau tinggi? Ini udah maksimal. Kalau udah maksimal, maka kembali ke hukum asal bahwa sebaik-baik sop yang paling depan. Ibu-ibu yang kalau satirnya, hijabnya itu maksimal seperti ini, menutup seluruhnya, nah itu kembali ke hukum asal bahwa sebaik-baik sop adalah yang paling depan. Maka ibu-ibu yang terbaik depan. Kemudian supaya sop sholat kita tegak, jangan buat sop baru sebelum sop yang pertama penuh. Lah ini boro-boro penuh, orang nggak ada udah mundur duluan. Kan itu nggak pas. Ya. Berarti sopnya nggak tegak itu. Sopnya nggak tegak. Padahal tegaknya sop itu akan mempengaruhi kesempurnaan sholat kita. Bahkan kalau sop kita nggak tegak, Bapak Ibu, nggak tegak, Allah akan menjadikan hati kita saling berselisih satu sama lain. Rasul mengatakan, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, au la yukhallifanallahu baina qulubikum. Tegakkan sop kalian, tegakkan sop kalian, tegakkan sop kalian. Atau kalau tidak, Allah akan menjadikan hati kalian saling berselisih satu sama lain. Susah disatukan kaum muslimin. Karena sopnya nggak tegak. Dan surut iqamati sufuf salah satu. Syarat tegaknya sop itu ada 3. Yang pertama, taswiyatuhu, lurus. Yang kedua, tarsiyatuhu, rapat. Nah, dan yang ketiga, tidak membuat sop baru sebelum sop yang pertama penuh. Itu syarat tegaknya sop. Maka kalau ibu-ibu, seperti yang ibu ceritakan tadi, sop pertama udah penuh, yang datang berikutnya malah paling belakang. Apalagi alasannya senderan gitu ya. Ya itu. Nah ini berarti tidak tegak itu sopnya. Kalau tidak tegak sopnya, pengaruhnya apa tadi? Susah, hati kita bersatu susah. Maka kaum muslimin di negeri ini gampang bersatu atau susah bersatu? Apa kira-kira di antara penyebabnya? Salah satu di antaranya karena sop-sop di masjid-masjid mereka itu tidak tegak kebanyakan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Nah, maka jangan sampai di masjid yang kita cintai ini itu terjadi. Tegakkan sop. Jangan buat sop baru sebelum penuh. Luruskan dan rapatkan. Syaratnya rapat apa? Nempel bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibih wa qadamahu biqadamih. Itu kata para sahabat. Jadi itu ukurannya. Nah kalau kita dibiarkan ada renggang, itu nanti susah kaum muslimin bersatu, itu susah sekali. Ya itu Bu. Jadi itu tidak pas Bu ya. Sikap ibu-ibu yang datang belakangan langsung membuat sop kan ada 4 sop gitu ya. Sop pertama penuh, kedua ditinggalkan, ketiga tinggalkan, langsung bikin yang keempat. Biar deket tembok bisa sholat lagi sandar gitu ya. Nah ini. Sebenarnya sholat bersandar kalau memang ada alasan nggak ada masalah, boleh saja. Bapak Ibu ya lagi kurang sehat, lagi lemes gitu, sholat sandar itu bisa. Wong sholat duduk aja boleh Bu ya. Nah
Sandaran boleh. Kalau memang ada hajat. Kalau memang ada hajat. Tapi kalau sandaran karena malas itu sholat orang munafik. Idza qamu ila shalah, qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholatnya malas-malesan. Padahal sehat, nggak ada sakit apa-apa. Ingin biar nyantai sholatnya sambil bersandar gitu ya. Nah ini berarti malas sholatnya. Jadi ini. Maka ke depan kalau itu dulu pernah terjadi di sini, sekarang jangan sampai terjadi lagi. Jadi sop pertama langsung sop kedua dan seterusnya. Jadi itu Bu. Allah a'lam bishawab. Ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mm-mm. Mm. Maaf saya konfirmasi dulu. Bu Pratik sholat di belakang. Ya, tadi gini tangan kita. Gitu. Oh, maksudnya lewat belakang kita. Oh, oh ya, Ibu tadi nggak. Oke, ya, maaf. Ibu nggak ngeliat tadi gimana ya. Itu diantara kekurangan kalau duduk di belakang ya. Nggak kelihatan ya. Oke, baik, terus Bu. Hmm. Hmm. Ya. Ya. Oke. Ya, baik. Udah itu dua, Bu. Ya. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi ya, karena Bu Pratika lihat, jadi cara mencegahnya jangan menjulurkan tangan seperti ini. Ya, boleh begini, boleh begini. Itu, supaya dia tidak lewat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pindah. Ya, itu sesuai sunnah. Sesuai sunnah. Jadi apakah kalian tidak bisa pindah, kata Rasul? Ya, untuk pindah. Jadi ada dua yang bisa kita lakukan ketika kita mau sholat. Yang tidak boleh dilakukan setelah kita selesai sholat fardu, tidak boleh langsung nyambung ke sholat sunnah. Tanpa pindah, tanpa zikir. Maka harus dipasal dulu. Dipasal itu dipisah. Dengan zikir atau dengan berpindah tempat. Itu. Zikir itu bisa menjadi pemisah antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Maka seandainya kita tidak pindah, kita zikir di tempat yang sama, setelah salam kita zikir, selesai zikir berdiri di situ untuk sholat sunnah, itu nggak masalah. Karena kita sudah apa? Sudah kita pisahkan dengan zikir, itu nggak ada masalah. Atau alternatif yang kedua, kita karena buru-buru, gitu ya. Kalau mau zikir kayaknya nggak sempat, tapi kita tetap ingin melakukan sholat sunnah rawatib, pindah, pindah tempat. Tapi tadi tetap usahakan di depan kita ada sutra, itu boleh. Nah itu Bu. Yang paling utama dua-duanya dilakukan. Zikir kita lakukan, berpindah tempat juga kita lakukan. Nah, makanya Rasul bilang apa? Afdalu sholatikum fi buyutikum illal maktubah. Seutama-utama sholat kalian itu di rumah kalian, kecuali sholat wajib. Sholat sunnah itu yang paling afdal di rumah. Agar apa? Setelah kita pisah dengan zikir, kita pisah dengan berpindah tempat dan sekaligus untuk menghidupkan ibadah di rumah kita. Itu yang paling sempurna. Dua-duanya kita lakukan. Tapi seandainya kita hanya pisahkan dengan zikir, itu sudah cukup. Yaitu sesuai sunnah. Yaitu Bu Pratik. Allahu a'lam bishawab. Ya, monggo Pak. Ada dua lagi ya. Ya, ya. Ya. Sebagian ulama mengatakan wajib. Tadi saya katakan sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, perlu saya tegaskan ya. Sebagian ulama mengatakan wajib, saya Al-Albani di antara ulama yang mewajibkan, sementara yang lain semua sepakat sutra itu mustahab. Ya itu. Monggo. Menurut ada tentu ada koilnya kan? Ah. Ya.
Nah. J. J. Tapi beliau mengatakan nggak ada juga yang mengatakan wajib, ada nggak? J. J. Boleh marah. Nah ini kitabnya. Ini saya bawa kitabnya ya. Ini kitabnya. Kitab Minhatul Alam ini. Nah. Iya. Oke. Nah. J, baik. Sekaligus terakhir mau Pak yang di belakang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama. Oke. Ya. Ya betul. Ya. Ya. Keluar kamar dulu gitu ya, kalau di kamar berarti kan. Nah, ya. Kita diizinkan untuk berjalan ya, untuk membuka. J. Tidak diterangkan apakah di kamar atau di ruang tamu barangkali gitu Pak ya. J, terima kasih Pak. Baik Pak, yang pertama tadi kami dari awal mengatakan semua ulama sepakat tentang mustahabnya sutroh. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan wajib, kan gitu tadi dari awal. Begitu atau tidak Bapak Ibu? Ya, saya mengatakan seperti itu. Dan salah satu ulama yang mengatakan wajib adalah Syekh Al-Albani di kitab Sifat Salat Nabi. Nah, ini yang saya bawa, ini kitab Syekh Al-Albani, Sifat Salat Nabi. Beliau di antara ulama yang mengatakan wajib. Intinya memang ada khilaf gitu. Ada perbedaan tentang apakah hukumnya wajib atau mustahab. Tapi ada nggak yang mengatakan mubah? Tidak ada. Hanya ada dua. Mustahab atau sunnah bahasa kitanya atau wajib. Itu memang ada khilaf. Nah, ada khilaf. Dan tadi semua ulama sepakat dalam kitabnya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan ini, kitab Minhatul Alam, saya yakin yang dikutip dalam kitab ini ya, karena tadi jelas Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Nah, beliau pun menegaskan itu. Jadi hukum sutroh itu semua ulama sepakat mustahab. Ya, tidak ada. Nah, ini kalimatnya begini. Wala khilafa baina ahli ilmi annahu yustahabu lil musalli imaman kana au munfaridan an yusalliya ila sutratin. Ini kalimatnya beliau secara bahasa Arab ya. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasannya bersutroh itu hukumnya mustahab bagi orang yang sholat baik sebagai imam maupun sebagai makmum. Itu tidak ada khilaf. Yang khilaf adalah soal apakah wajib atau tidak wajib. Itu Pak. Itu memang ada perbedaan pendapat. Nah, Syekh Al-Albani di antara ulama yang mewajibkan. Lalu bagaimana sikap kita? Kan gitu. Bapak Ibu, kalau kita tahu mendekat ke katakanlah kita ambil hukum yang paling ringan, tidak wajib. Mustahab. Kita akan ambil itu atau kita akan tinggalkan itu? Ambil. Gitu. Lah ngapain? Apa susahnya kita ambil sutroh? Karena gini, di masyarakat itu kadang-kadang wah itu kan sunnah. Kan gitu ya. Cuma sunnah, nggak usah dilakukan, nggak apa-apa. Itu berbahaya itu. Ini sunnah Rasul. Sunnah itu apa? Sebenarnya antara sunnah dan mustahab berbeda ya. Sunnah itu, sholat isya itu sunnah. Sholat maghrib itu sunnah. Sholat rawatib sunnah. Bapak Ibu setuju nggak? Kalau saya bilang sholat isya adalah sunnah, sholat maghrib sunnah, sholat rawatib sunnah. Setuju atau tidak? Tidak. Sunnah itu apa? Sesuatu yang biasa dan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sunnah. Nah, secara hukum, nah, sholat wajib, sholat isya, maghrib wajib, tapi sholat rawatib itu mustahab. Kalau sunnah semua sunnah sebenarnya ya hukum asalnya. Sunnah itu maksudnya sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nah itu Pak. Jadi
Tadi katakanlah kita, saya mau ngikutin ulama yang semua sepakat bahwa sutra itu mustahab kan? Kita ambil itu yang paling ringan. Lalu apa Bapak Ibu? Apa gara-gara itu mustahab lalu kita nggak mau lakukan? Sementara kita bisa lakukan itu. Gimana kira-kira? Kita milih yang mana? Tetap ngambil sutro atau kita tinggalkan sutro? Ambil sutro. Gitu. Ya. Ya. Iya, usahakan ambil. Karena ini sunnah Rasul. Ini sunnah Rasul. Ya, saya pernah nasihati anak saya. Kamu boyau kalau habis sholat wajib itu kamu sholat ba'diyah. Habis maghrib bisa sholat sunnah ba'diyah. Apa jawaban anak saya? Wong sunnah kok saya nggak melakukan nggak dosa kan gitu ya. Kadang orang banyak menganggap remeh sunnah. Yaitu. Nah jangan sampai kita yang sudah tahu ilmunya, Bapak Ibu menganggap sesuatu yang sunnah dianggap remeh. Gitu. Seandainya itu Pak betul memang bahwa para ulama sepakat bahwa itu mustahab tadi ya. Maka tentu kita sebagai orang yang sudah sampai ilmu kepada kita ambil sutra itu. Yaitu, itu jawaban yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu yang kedua, ya memang betul Pak. Tadi dalam hadis riwayat Imam Ahmad tentang Aisyah mau masuk terkunci itu tidak ada rincian Rasul sholatnya di kamar atau di katakanlah di ruang tamu gitu ya, yang dekat dengan pintu masuk akses pintu. Nah, itu saya sendiri tidak bisa menjelaskan apakah itu di kamar atau di ruang tamu. Nah, jaraknya. Tapi kemungkinan besar jarak antara tempat sholatnya Rasul dengan pintu akses masuk itu tidak jauh. Tidak jauh. Ya, katakanlah ini ruang tamu gitu ya, ruang tengah, pintu masuk di situ. Mungkin Rasul sholatnya di situ ya, dekat. Ya, atau Rasul sholat di sini dekat tembok, pintunya belakang. Ada Aisyah ketok pintu, Rasul bergerak untuk membuka pintu itu. Itu wallahu alam. Nah, seberapa banyak kita diizinkan bergerak? Nah, kalau menurut keterangan dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, kan kalau dalam madhab Syafi'i maksimal 3 harokah, 3 gerakan. Itu pun sebenarnya nggak ada dalilnya. Maksimal 3 gerakan nggak ada dalilnya. Dalilnya itu yang digunakan adalah ketika kita mau sujud, oleh Nabi dilarang kita mengusap tempat sujud kita illa wahidah, kecuali 1 kali kalau kita terpaksa mau usap. Itu dalilnya. Tapi itu tidak, istidlal itu sebenarnya tidak pas. Karena apa? Karena di situ hadis yang menjelaskan wa in kana fala budda wahidah. Kalau harusnya 1 kali saja. Rasul tidak menyebutkan 3 kali. Maka itu ijtihad dari para ulama mazhab Asy-Syafi'i. Gitu. 3 kali itu. Kalau menurut penjelasan dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam kitab Minhatul Alam, kita boleh bergerak di luar gerakan sholat, ya. Tidak lebih dari 3 nggak ada masalah. Jadi ukurannya selama orang masih menganggap kita dalam sholat, maka kita boleh lakukan. Tapi kalau orang menganggap ini orang sholat apa jalan-jalan nih, nah itu berarti sudah merusak tuh. Ya itu Pak. Ya, ukurannya itu. Walaupun ya itu repot juga kalau gitu kan. Nanti masing-masing orang punya perspektif beda juga kan. Nah, ya artinya menurut kita ini masih sesuatu yang wajar, maka bisa kita bergerak. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak Ibu, mohon maaf ini karena sudah mau maghrib ya. Kita cukupkan. Insya Allah nanti kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu, dan yang tadinya kita biasa sholat ke belakang, usahakan ambil sunnah ini, mendekatlah kepada sutra. Ya, seandainya pun kita mengikuti para ulama yang mengatakan ini mustahab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum waktu kami kembalikan ke Pak Sugeng, kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.